Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita bakal menyelami materi yang Anda bagikan ya, khususnya chapter 25 dari buku Inspired. Fokus kita kali ini tuh pada prinsip-prinsip di balik visi produk yang kuat. Anda tahu kan, buku ini udah kayak semacam kitab suci lah ya di dunia teknologi, dan bab ini ngebahas intinya banget. Gimana caranya bikin visi yang bukan cuma pajangan, tapi benar-benar ngarahin dan ngasih inspirasi. Jadi misi kita sekarang, membedah prinsip-prinsip kunci ini. Siap? Sumber ini kan nyebutin tuh perusahaan-perusahaan raksasa kayak Adobe, Amazon, sampai Netflix gitu. Katanya kunci sukses inovasi mereka tuh seringkali akarnya ya di visi yang jernih. Tapi pertanyaannya nih, gimana caranya bikin visi yang kayak gitu? Visi yang bisa bikin tim itu gerak bukan karena disuruh, tapi karena mereka percaya gitu. Iya. Menarik sekali soal bagaimana sumber ini langsung ngebedain antara visi produk sama misi perusahaan. Misi itu kan biasanya lebih luas ya, cakrawala gitu. Kayak Google yang mau mengatur informasi dunia. Tapi visi produk, nah seperti yang dijelasin di chapter 25 ini, itu lebih spesifik. Gambaran masa depan yang pengen kita wujudkan lewat produk kita. Biasanya dalam katakanlah 2-5 tahun ke depan, atau bahkan bisa 5-10 tahun kalau produknya itu hardware. Jadi ini lebih ke bagaimana kita mau berkontribusi ke misi besar itu dalam jangka waktu yang lebih terukur. Betul, betul. Dan penekanannya kuat banget ya di sini kalau visi ini tuh bukan sekedar formalitas. Justru jadi fondasi strategi dan cara kerja tim itu sendiri. Ingat kan kutipan John Doerr yang sering banget diulang di materi ini? Kita butuh tim misionaris, bukan tim bayaran. Nah, Iya, persis. Visi inilah yang jadi pembedanya kan? Visi yang kuat itu yang ngubah orang dari sekedar, ya pekerja biasa, jadi pejuang yang punya tujuan sama. betul sekali. Itu esensinya. Oke deh, kalau gitu mari kita langsung masuk ke intinya chapter 25, prinsip-prinsip kunci visi produk. Prinsip pertama yang ditekankan banget itu adalah mulai dengan mengapa. Kenapa sih ini fundamental banget? Karena mengapa itu alasan keberadaan produk itu sendiri. Tanpa pemahaman yang dalam banget soal tujuannya, masalah apa sih yang mau kita pecahin, buat siapa, visinya ya bakal terasa kosong aja. Ini bukan soal fitur loh ya, tapi soal purpose, tujuan. Sulit kan mau menginspirasi tim atau meyakinkan pemangku kepentingan lain kalau kitanya sendiri nggak tahu jawaban mendasar ini. Dan ini langsung nyambung ya ke prinsip berikutnya yang wah cukup menohok nih. Jatuh cinta pada masalah bukan solusi. Ini sering banget jadi jebakan ya, kita kayaknya terlalu asyik sama ide brilian kita sendiri. Tepat sekali. Sumber ini ngingetin kita, solusi itu kan bisa dan seringkali harus berubah seiring kita belajar lebih banyak. Teknologi berkembang, pasar juga berubah kan? Tapi masalah pengguna yang fundamental, nah kalau kita benar-benar berhasil mengidentifikasinya, itu cenderung lebih awet. Jadi visi yang fokus ke masalah, itu ngasih kita fleksibilitas buat nemuin solusi terbaik. Nggak terpaku pada satu ide awal aja. Masuk akal. Berarti nih setelah punya mengapa yang kuat, terus fokus sama masalahnya, prinsip selanjutnya ngajak kita buat berpikir besar dalam hal visi, tapi jangan lupakan dampaknya. Gimana caranya nyeingganin ambisi besar ini sama kenyataan di lapangan gitu? Keseimbangan ini krusial banget. Visi itu harus cukup ambisius buat ya membangkitkan semangat, menantang batas, tapi juga nggak boleh terasa kayak fantasi yang mustahil dicapai gitu. Kalau terlalu jauh, orang bisa kehilangan keyakinan. Oke. Nah, disinilah peran strategi produk jadi penting. Sebagai jembatan gitu. Strategi produk itu yang mecah visi besar jadi langkah-langkah yang lebih terukur, bisa dieksekusi, sambil terus ngejaga arahnya tetap ke visi jangka panjang itu. Lalu ada prinsip yang bunyinya agak provokatif nih, mengganggu diri sendiri, atau disrupt yourself. Ini maksudnya bukan cari gara-gara kan? Ya bukan gitu juga, maksudnya lebih ke berani menantang asumsi dan cara kerja internal yang mungkin udah mapan. Bahkan model bisnis yang udah ada, kalau emang itu diperlukan buat mencapai visi. Oh, Sumber ini kan ngasih contoh transformasi Adobe itu dari lisensi desktop ke Creative Cloud. Itu kan gangguan internal yang masif banget. Yang katanya dipimpin orang seperti Leah Hickman, itu tujuannya ya demi melayani pelanggan lebih baik di era baru. Jadi visi yang kuat itu kadang nuntut keberanian buat berubah secara fundamental
dari dalam. Ah, itu ngejelasin banyak hal. Dan keberanian kayak gitu pasti butuh bahan bakar ya. Nah, ini masuk ke prinsip kelima. Visi produk harus menginspirasi. Ini nyambung lagi nih ke soal tim misionaris tadi. Iya, ini intinya banget. Inspirasi itu bukan cuma kata-kata manis di presentasi. Visi yang benar-benar menginspirasi itu yang bisa nyambungin tugas sehari-hari anggota tim dengan dampak nyata bagi pengguna dan tujuan yang lebih besar. Ketika orang merasa kerjaan mereka tuh bermakna, misalnya, gimana produk kita benar-benar ngebantu hidup seseorang, nah, itu sumber motivasi terdalam. Bahkan, visi untuk produk yang mungkin kelihatannya biasa aja, itu bisa jadi inspiratif kalau kita fokus ke dampak positifnya buat pengguna. Setuju. Inspirasi ini juga perlu pijakan di realita tren, kan? Masuk prinsip ke-6, menentukan dan merangkul tren yang relevan dan bermakna. Kenapa katanya banyak yang gagal di sini menurut sumber? Gini, mengidentifikasi tren kayak machine learning yang disebut contohnya waktu buku ini ditulis, itu mungkin bagian yang relatif mudah. Tantangan sesungguhnya, menurut sumber ini ya, itu memahami bagaimana tren tersebut bisa kita manfaatin secara strategis. Buat apa? Ya buat mecahin masalah pelanggan dengan cara baru yang lebih baik. Bukan cuma sekedar ikut-ikutan tren aja. Visi yang visioner itu harusnya mampu melihat potensi aplikasi tren ini buat masa depan produk kita. Wah, ini kayaknya udah masuk ke area mencoba menebak masa depan ya. Mirip sama prinsip ke-7 yang ngutip Wayne Gretzky itu. Meluncur ke arah mana keping hoki akan menuju, bukan di mana ia berada sebelumnya. Seberapa sulit sih antisipasi kayak gini dalam prakteknya? Nah, ini mungkin yang paling menantang ya. Visi itu kan mengharuskan kita bikin semacam pertaruhan cerdas lah tentang masa depan. Apa yang kira-kira bakal berubah? Apa yang mungkin bakal tetap sama? Kalau terlalu agresif nebak, bisa salah arah. Tapi kalau terlalu konservatif, ya bisa ketinggalan juga. Betul, betul. Jadi ini butuh pemahaman yang dalam banget soal dinamika pasar, teknologi, perilaku pengguna. Plus ya, keberanian buat ngambil sikap berdasarkan prediksi itu. Intinya bukan cuma bereaksi sama kondisi sekarang, tapi membangun untuk kebutuhan dan peluang masa depan yang kita antisipasi. Dan semua prinsip ini ditutup dengan pengingat penting, prinsip ke-8 dari Jeff Bezos yang terkenal itu. Keras kepala pada visi, tapi fleksibel pada detail. Gimana kita memahami keras kepala yang positif di sini? Ini krusial banget. Sumber ini kan nekenin, banyak tim itu nyerah sama visinya terlalu dini pas nemu kesulitan. Itu seringkali bukan pivot, perubahan arah strategis yang cerdas, tapi lebih ke tanda kerapuhan organisasi produknya. Mencapai visi besar itu pasti sulit, nggak ada yang gampang. Nah, keras kepala di sini artinya teguh pada tujuan akhirnya, pada mengapanya tadi. Tapi fleksibel pada detail artinya ya kita harus terbuka buat ngubah cara atau pendekatannya. Kalau data dan pembelajaran nunjukin ada jalan lain yang lebih baik buat mencapai visi itu, ya lakukan. Proses penemuan atau discovery itu mungkin aja menghasilkan pivot dalam cara kita kerja atau solusi spesifiknya. Dan itu wajar, bahkan perlu. Yang penting, arah kompas jangka panjangnya itu tetap. Visinya nggak goyah. Jadi jelas banget ya rangkaian prinsip ini tuh kayak ngebangun satu kesatuan gitu. Visi yang kuat, yang mulai dari mengapa, fokus ke masalah, berani mimpi besar tapi juga realistis. Terus menantang diri sendiri, menginspirasi, manfaatin tren, antisipasi masa depan, dan dipegang teguh tapi fleksibel eksekusinya. Wah, ini bukan sekedar dokumen ya, tapi dampaknya langsung ke cara kerja. Tepat sekali. Sumber ini juga kan ngaitinnya sama konsep empowered product teams ya. Tim yang dikasih otonomi buat nyari solusi terbaik. Tim kayak gini tuh nggak bisa kerja efektif kalau nggak ada konteks yang jelas. Bener juga. Visi dan tujuan bisnis yang terukur, kayak OKR yang juga disinggung di materi Anda, sebagai kerangka penetapan tujuan, itu ngasih konteks strategisnya. Jadi, manajemen ngasih tahu apa hasil yang diharapkan yang selaras sama visi. Tapi tim punya kebebasan buat nentuin bagaimana cara terbaik mencapainya. Ini beda banget sama model lama, di mana tim cuma dikasih daftar fitur, roadmap tradisional gitu, buat dikerjain. Nah, ini juga ngejawab salah satu masalah terbesar roadmap tradisional itu kan. Komitmen fitur yang kaku banget. Padahal belum tentu fiturnya itu efektif atau layak secara bisnis.
Dengan fokus ke visi dan tujuan, penekanannya jadi geser. Dari sekedar output, berapa banyak fitur yang rilis, jadi outcome. Dampak apa yang dihasilkan buat bisnis dan pengguna. Bener, visi yang kuat dan dikomunikasikan secara efektif, istilahnya kan product evangelism ya di materi ini, itu juga jadi alat penting. Buat apa? Buat nyatuin semua pihak terkait, managing stakeholders, gitu. Ah, iya. Kalau ada pemahaman bersama soal tujuan jangka panjang, itu bakal lebih mudah buat nyelarasin prioritas. Terus juga buat dapetin dukungan dari tim lain, kayak pemasaran, penjualan, hukum, sampai eksekutif. Semuanya jadi gerak ke arah yang sama. Luar biasa. Kita udah bedah dalam banget ya 8 prinsip inti dari chapter 25 Inspired ini, dan gimana mereka saling terkait, terus dampaknya ke cara kerja tim produk yang efektif. Ini bukan sekedar teori di atas kertas ya, tapi kayaknya resep buat ngebangun fondasi inovasi yang berkelanjutan, dan juga tim yang benar-benar termotivasi dari dalam. Ya, visi yang dirumuskan dengan baik, dikomunikasikan luas, dan yang penting, dihidupi dalam keputusan sehari-hari. Itulah salah satu pembeda utama antara perusahaan yang cuma sekedar ya bertahan aja, sama perusahaan yang mampu memimpin dan mendefinisikan masa depan industrinya. Visi itu kompas strategis yang esensial banget. Jadi mungkin pertanyaan refleksi nih buat Anda yang menyimak pembahasan kita kali ini. Seberapa jernih sih visi untuk produk atau area yang lagi Anda geluti sekarang? Dan yang lebih penting lagi, apakah visi itu benar-benar bisa nyalain api semangat di dalam diri Anda dan tim Anda? Mengubah Anda jadi misionaris yang berdedikasi buat mecahin masalah nyata bagi pelanggan. Sesuatu untuk dipikirkan lebih lanjut ya. Sampai kita ketemu lagi di pembahasan mendalam berikutnya.